Saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi, saya hanya meminta sedikit nasi kepada ibu mertua saya. Tapi di depan semua tamu yang hadir, beliau justru menunjuk mangkuk makanan anjing di sudut dapur, lalu menyuruh saya makan dari sana. Suami saya berdiri di pintu. Ia melihat semuanya, dan seperti biasa, ia memilih diam. Saya tidak menangis hari itu. Saya hanya masuk ke kamar, melipat beberapa helai baju, lalu pergi tanpa satu kata pun. Mereka pikir saya akan kembali sambil memohon, seperti yang sudah-sudah. Tapi 2 jam kemudian, suami saya pulang dengan wajah pucat pasi. Ibu mertua saya jatuh terduduk di lantai, dan seluruh rumah itu mendadak gempa. Karena baru hari itu mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menahan rumah itu agar tidak runtuh. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kotamu di kolom komentar. Saya ingin tahu dari kota mana saja kalian menemani saya malam ini. Semoga yang sudah menekan tombol like dan berlangganan selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya. Maya Kusuma. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah hampir 7 tahun saya berkecimpung dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Orang bilang pekerjaan saya membosankan, tapi bagi saya, angka tidak pernah berbohong. Angka selalu jujur, bahkan ketika manusia tidak. Saya tumbuh di keluarga sederhana. Ayah saya seorang guru, ibu saya penjahit. Mereka tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan sesuatu yang lebih berharga, yaitu prinsip. Ayah selalu berkata, "Maya, jadilah orang yang berguna, tapi jangan pernah jadi orang yang diinjak." Saat itu saya masih kecil dan saya tidak benar-benar mengerti maksudnya. Baru setelah menikah, saya memahami betapa dalamnya kalimat itu. Saya bekerja keras sejak kuliah, membiayai sendiri sebagian besar kebutuhan saya, dan menabung setiap rupiah yang bisa saya sisihkan. 7 tahun bekerja, saya berhasil mengumpulkan tabungan yang lumayan, bukan kekayaan, tapi cukup untuk membuat saya tidak pernah benar-benar bergantung pada siapapun. Itulah yang tidak pernah disadari oleh keluarga Reza. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa, hanya karena saya tidak pernah memamerkannya. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Reza. Saya percaya hidup saya akan berubah menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kehidupan yang serba berlebihan. Bagi saya, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Reza bukan laki-laki kaya. Keluarganya memiliki sebuah toko bahan bangunan kecil di pinggiran Bekasi. Toko itu sudah berdiri sejak ayah Reza masih hidup. Setelah beliau meninggal, toko itu diwariskan kepada keluarga, dan ibu mertua saya lah yang memegang kendali. Saya tahu toko itu sejak awal. Saya tahu kondisinya, dan saya tahu jauh sebelum mereka mengakuinya bahwa toko itu sedang sekarat. Saya pernah beberapa kali mampir ke toko itu di awal pernikahan. Saya melihat rak-rak yang setengah kosong, pelanggan yang semakin jarang, dan tumpukan nota yang tidak pernah dirapikan. Sebagai akuntan, naluri saya langsung berbunyi. Tapi saat itu saya masih menantu baru, dan saya tahu memberi saran tentang keuangan toko hanya akan dianggap sebagai bentuk kelancangan. Maka saya diam. Saya menyimpan kekhawatiran itu sendiri, sambil mengamati dari kejauhan bagaimana usaha keluarga itu perlahan tenggelam, hari demi hari. Saat pertama kali saya menginjakan kaki di rumah keluarga Reza, saya datang dengan hati penuh harapan. Rumah itu tidak besar. Catnya sudah kusam di beberapa sudut. Halamannya sempit, dipenuhi pot bunga yang sebagian sudah layu. Tapi saya tidak mempermasalahkannya. Yang saya lihat saat itu adalah tempat di mana saya akan membangun keluarga. Tempat di mana saya berharap mendapat seorang ibu kedua. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Ibu mertua saya bernama Wulandari. Orang-orang memanggilnya Bu Wulan. Di minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Bu Wulan memang tidak ramah, tapi saya menganggap itu hanya soal waktu. Saya pikir
Mungkin beliau masih menyesuaikan diri dengan kehadiran saya. Maka, saya berusaha menghormatinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk membantu memasak. Saya membersihkan rumah tanpa diminta. Saya mencuci, menyetrika, dan menyiapkan teh hangat untuk Bu Wulan sebelum beliau bangun. Saya melakukannya dengan tulus. Bukan karena terpaksa. Bukan karena ingin dipuji. Saya hanya ingin diterima. Saya ingin menjadi menantu yang baik. Namun ternyata semakin baik saya bersikap, semakin rendah pula saya diperlakukan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat saya memasak, Bu Wulan akan mencari kesalahan sekecil apapun. Kalau masakan saya kurang asin, beliau mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau bilang, saya tidak becus jadi istri. Kalau sayur yang saya beli tidak sesuai seleranya, beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. Menurutnya, semua perempuan lain selalu lebih baik dari saya. Saya mencoba bersabar. Saya selalu mengingat nasihat ibu saya sebelum menikah. Ibu pernah berkata, rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itu, saya terus menahan diri. Saya menelan semua perkataan menyakitkan yang keluar dari mulut Bu Wulan. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan saya menyadari sesuatu. Saya bukan dianggap anggota keluarga. Saya hanya dianggap orang yang mengurus rumah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Saya memasak sarapan, menyapu seluruh rumah, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman, dan menyiapkan makan siang. Semua itu saya lakukan seorang diri. Bu Wulan hampir tidak pernah membantu. Beliau lebih sering duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau bergosip dengan tetangga. Ada satu kenangan yang tidak pernah bisa saya lupakan dari tahun pertama pernikahan saya. Saat itu saya sedang hamil muda. Tubuh saya lemah, sering mual. Dan dokter menyuruh saya banyak beristirahat. Tapi di rumah itu, kehamilan saya bukan kabar gembira. Bu Wulan justru berkata, hamil kok manja. Dulu saya hamil 7 kali, tetap mencuci dan memasak. Maka saya tetap bekerja, saya tetap mengangkat ember, tetap menyapu halaman, tetap berdiri di depan kompor, meski kepala saya pening. Sampai suatu malam, saya merasakan nyeri yang luar biasa. Saya kehilangan bayi itu, keguguran. Dan tahu apa yang Bu Wulan katakan saat saya pulang dari rumah sakit? Mungkin memang belum rezekinya. Lagi pula, kamu memang tidak kuat. Tidak ada pelukan. Tidak ada bela sungkawa. Reza hanya duduk di sudut, menundukkan kepalanya. Sejak hari itu, ada bagian dari hati saya yang membeku. Saya berhenti berharap rumah itu akan pernah menjadi rumah bagi saya. Yang membuat saya bertahan hanyalah satu hal. Reza. Saya pikir, selama suami saya berada di sisi saya, semua ini akan terbayar. Tapi saya keliru. Reza adalah anak yang tidak pernah berani membantah ibunya. Setiap kali saya disakiti, ia hanya menunduk. Ia akan berkata pelan, "Sudahlah, Maya, ibu kan sudah tua." Seolah usia adalah alasan untuk menghancurkan harga diri orang lain. Di rumah itu masih ada satu orang lagi, adik ipar saya, Dinda. Usianya 27 tahun. Ia belum bekerja, belum menikah, dan hampir seluruh hidupnya dibiayai dari uang toko. Dinda pintar satu hal, yaitu mengubah suasana. Kalau Bu Wulan sedang reda, Dinda yang akan menyalakan api lagi. "Mbak Maya masak apa sih? Baunya aneh," katanya sambil tertawa. Atau, "Ibu, lihat deh, lantainya masih kotor." Menantu zaman sekarang memang malas-malas. Padahal lantai itu baru saya pel 1 jam sebelumnya. Dinda punya bakat khusus dalam membuat saya terlihat buruk di mata ibunya. Setiap kali suasana mulai tenang, ia akan menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Sehelai rambut di lantai, gelas yang menurutnya kurang bersih, pakaian yang menurutnya kurang rapi disetrika. Dan setiap keluhan kecil itu cukup untuk menyalakan kembali kemarahan Bu Wulan terhadap saya. Saya kadang berpikir, di rumah itu, kebencian
adalah satu-satunya hiburan yang tidak pernah membosankan bagi mereka. Saya menelan semuanya. Saya kira dengan diam, badai akan berlalu. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sebenarnya sedang menggerogoti rumah itu dari dalam. Suatu sore, saya pulang kerja lebih cepat. Pintu toko masih terbuka, tapi tidak ada pembeli. Saya melihat Pak Hendra, kakak ipar saya, sedang duduk di belakang meja kasir dengan setumpuk buku catatan. Pak Hendra adalah suami dari kakak Reza, dan sejak ayah mertua meninggal, dialah yang dipercaya mengurus pembukuan toko. Wajahnya tegang. Ia buru-buru menutup buku itu saat melihat saya datang. Maya, tumben pulang cepat, katanya. Suaranya agak gugup. Iya. Pakistan, kantor sedang sepi, jawab saya. Saya tidak banyak bertanya saat itu, tapi mata saya sudah terlatih membaca angka. Dan dari sekilas yang saya lihat di halaman buku itu, ada sesuatu yang ganjil. Kolom pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Ada catatan yang dihapus dan ditulis ulang. Bagi orang biasa, itu hanya coret-coret. Bagi seorang akuntan, itu adalah jejak. Saya tahu betul bagaimana sebuah usaha kecil bisa runtuh perlahan tanpa ada yang menyadarinya. Bukan karena bencana besar, melainkan karena kebocoran-kebocoran kecil yang dibiarkan. Pembayaran pemasok yang terlambat, stok yang dibeli tanpa perhitungan, uang kas yang diambil untuk keperluan pribadi tanpa dicatat, sedikit demi sedikit, sampai kas yang seharusnya menjadi nadi usaha mengering. Dan dari sekilas yang saya lihat, toko keluarga Reza sedang mengalami semua itu sekaligus. Yang membuat saya curiga bukan hanya angkanya, tapi sikap Pak Hendra. Setiap kali saya menyebut soal toko, ia mengalihkan pembicaraan. Setiap kali saya menawarkan diri membantu pembukuan, ia menolak halus. Sudah, Maya, ini urusan laki-laki. Kamu urus rumah saja, katanya. Padahal saya tahu, justru karena saya akuntan, sayalah yang paling mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak meminta bantuan saya, bukan karena saya tidak mampu, tapi karena mengakui saya mampu, berarti mengakui bahwa saya lebih dari sekedar pembantu di rumah itu, dan ego mereka tidak sanggup menerima itu. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena dendam, tapi karena penasaran. Keesokan harinya, saya pura-pura menawarkan diri membantu merapikan toko. Bu Ulan menatap saya sinis. Tumben mau bantu? Biasanya cuma bisa menyusahkan, sindirnya. Tapi beliau tetap mengizinkan, karena baginya, tenaga saya memang untuk diperas. Di toko, saya mulai memperhatikan. Stok barang menipis. Banyak pemasok yang sudah berhenti mengirim. Di laci kasir, saya menemukan beberapa surat. Surat tagihan, surat peringatan dari bank, dan satu surat yang membuat dada saya berdebar, yaitu surat pemberitahuan bahwa toko itu terancam disita jika utang tidak segera dilunasi dalam 3 bulan. Jumlahnya tidak sedikit, 250 juta rupiah. Saya berdiri di sana, memegang surat itu. Sementara di ruang depan, terdengar tawa Bu Ulan dan Dinda yang sedang membicarakan tas baru. Mereka sama sekali tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa fondasi rumah ini sedang retak. Toko ini adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Kalau toko ini jatuh, rumah ini akan ikut jatuh. Dan saat itulah, sebuah pikiran melintas di kepala saya. Sebuah pikiran yang kelak mengubah segalanya. Sepanjang perjalanan pulang dari toko hari itu, kepala saya penuh, bukan oleh amarah, tapi oleh perhitungan. Saya membayangkan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya diam saja, membiarkan toko itu disita, dan menyaksikan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri. Mungkin itu yang pantas mereka terima. Tapi saya tahu, jika toko jatuh, yang paling menderita bukan hanya Bu Ulan. Para karyawan toko yang sudah bekerja bertahun-tahun akan kehilangan pekerjaan. Dan toko itu, bagaimanapun, adalah peninggalan ayah mertua saya. Satu-satunya orang di keluarga itu yang dikabarkan pernah memperlakukan menantu dengan baik, meski saya tidak sempat mengenalnya. Kemungkinan kedua, saya turun tangan.
tapi tidak dengan cara mereka. Tidak dengan menyerahkan uang, lalu kembali diinjak. Kalau saya melakukannya, saya akan melakukannya dengan cara seorang akuntan. Terukur, tercatat, dan sah secara hukum. Saya akan mengubah belas kasihan menjadi kepemilikan. Saya akan mengubah pengorbanan menjadi hak. Tapi malam itu, saya memilih diam. Saya menyimpan surat itu kembali ke tempatnya, seolah saya tidak pernah melihatnya. Hari-hari berikutnya, perlakuan terhadap saya justru semakin parah, seakan semakin terjepit keuangan keluarga. Semakin keras pula mereka melampiaskannya kepada saya. Saya pernah membaca bahwa orang yang sedang ketakutan cenderung mencari seseorang untuk dijadikan pelampiasan. Dan di rumah itu, pelampiasan itu adalah saya. Setiap kekhawatiran tentang toko, setiap tagihan yang datang, setiap malam yang dilewati Bu Wulan dengan gelisah, semuanya berubah menjadi kemarahan yang ditumpahkan ke arah saya. Seolah saya adalah penyebab dari semua kesulitan itu. Padahal sayalah satu-satunya yang diam-diam berusaha menyelamatkan mereka. Insiden pertama terjadi saat soal uang belanja. Suatu pagi, Bu Wulan menyerahkan dompetnya yang nyaris kosong. Belanja sana. Masak yang banyak, ada tamu nanti, perintahnya. Saya membuka dompet itu. Isinya hanya Rp20.000. Dengan uang sebesar itu, mustahil memasak untuk tamu. Maka saya menambah dari uang gaji saya sendiri. Saya belanja ayam, sayur, dan bumbu. Menghabiskan hampir Rp300.000 dari kantong saya. Saya masak sejak siang, berkeringat di depan kompor. Saat tamu datang dan memuji masakan, Bu Wulan tersenyum bangga. Iya, ini resep keluarga kami, ujarnya. Seolah dialah yang memasak. Tidak ada satu kata pun untuk saya. Tapi malam itu saya mencatat. Bukan dalam hati, dalam buku. Insiden kedua, soal Dinda. Suatu hari Dinda mendatangi saya dengan wajah memelas. Mbak, pinjem uang dong, 5 juta aja. Buat modal usaha online, katanya. Saya tahu, uang itu tidak akan dipakai untuk usaha. Tapi demi menjaga hubungan, saya meminjamkannya. Saya bahkan mencatat tanggal dan jumlahnya. Lalu memintanya menandatangani sebuah catatan kecil sebagai bukti. Dinda tertawa. Mbak ini lebay banget. Masa adik ipar disuruh tanda tangan? Tapi saya bersikeras, dan ia menurut. Sebulan kemudian, saat saya menanyakan uang itu, Dinda malah marah. Mbak ini pelit banget. Uang segitu aja diungkit-ungkit. Pantas ibu nggak suka sama kamu, katanya. Uang itu tidak pernah kembali, tapi tanda tangan itu saya simpan. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Saat itu kami sedang makan malam bersama. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya duduk di meja yang sama dengan mereka. Tapi belum sempat saya menyuapkan nasi. Bu Wulan menatap saya tajam. Kamu sudah selesai cuci piring belum? Kalau belum, makannya nanti saja di dapur. Di sini, tempatnya keluarga. Ucapnya dingin. Reza menunduk. Dinda menahan tawa. Saya bangkit, membawa piring saya ke dapur, dan makan sendirian di sana, ditemani suara cicak di dinding. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Meja makan pun punya kasta. Ada lagi kejadian yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa rendah saya dipandang. Suatu malam, saat saya sedang mencuci tumpukan pakaian keluarga di belakang rumah, tiba-tiba air berhenti mengalir. Saya kira pompa rusak. Tapi saat saya mengecek ke depan, saya melihat Dinda berdiri di dekat sakelar pompa air, tersenyum. Ia sengaja mematikannya. Ups, kepencet, katanya. Lalu berlalu sambil tertawa. Saya berdiri di tengah cucian yang basah setengah, di kegelapan. Sementara dari dalam rumah terdengar suara televisi dan tawa mereka. Saya menyelesaikan cucian itu dengan air seember yang saya timba dari sumur belakang. Sampai larut malam. Esok paginya, saya menemukan beberapa baju saya tergeletak di luar pagar. Basah, terkena embun. Saat saya tanya, Bu Wulan menjawab enteng. Oh itu, lemari penuh. Baju menantu kan tidak perlu tempat khusus. Baju-baju saya
hasil kerja saya sendiri, dibuang keluar seperti sampah. Saya memungutnya satu persatu, mencucinya kembali, dan menyimpannya di dalam koper, di bawah tempat tidur. Sejak saat itu, saya tidak lagi menaruh apapun yang berharga di lemari rumah itu. Saya ingin marah, tapi saya tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun. Yang menyelesaikan masalah bukan air mata, melainkan persiapan. Maka diam-diam, saya mulai menyusun rencana, bukan rencana balas dendam. Rencana untuk bertahan dan kelak untuk berdiri. Saya mulai dari toko. Sebagai akuntan, saya tahu persis bagaimana menyelamatkan sebuah usaha yang hampir mati. Saya tahu utang 250 juta itu bisa dinegosiasi. Saya tahu pemasok bisa diajak bekerja sama lagi jika ada jaminan. Dan saya tahu saya punya tabungan 7 tahun bekerja. Tabungan yang saya kumpulkan sejak sebelum menikah, yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun di rumah itu. Tapi saya tidak bodoh. Saya tidak akan menyerahkan uang saya begitu saja ke tangan orang yang menghina saya. Kalau saya menyelamatkan toko ini, saya harus melakukannya dengan benar, dengan hitam di atas putih. Saya menemui seorang notaris. Namanya Pak Surya, seorang kenalan lama dari kantor saya. Saya jelaskan situasinya. Pak Surya mengangguk. Kalau kamu menyuntikkan modal sebesar itu, Maya, kamu berhak atas porsi kepemilikan. Itu adil. Itu hukum, katanya. Maka kami mulai menyiapkan dokumennya. Pelan-pelan, rapi, dan sah. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja di 2 dunia. Di siang hari, saya tetaplah Maya, menantu yang dihina, yang menyapu dan memasak tanpa ucapan terima kasih. Tapi di malam hari, setelah semua orang tidur, saya menjadi Maya yang lain. Saya membuka laptop di dalam kamar, menyusun proyeksi keuangan, menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali toko. Saya menghubungi pihak bank diam-diam dan menegosiasi ulang utang yang menunggak. Sebagai akuntan, saya tahu cara berbicara dengan bank. Saya tahu istilah yang membuat mereka mendengarkan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya berhasil menurunkan denda keterlambatan dan menyusun skema pelunasan yang masuk akal. Saya juga menemui beberapa pemasok lama yang sudah berhenti mengirim barang. Saya meyakinkan mereka dengan angka dan rencana yang jelas bahwa toko ini akan bangkit. Satu persatu, mereka setuju untuk bekerja sama lagi. Pak Surya, notaris itu, membantu saya menyusun seluruh kerangka hukumnya. Yang kamu lakukan ini benar, Maya, katanya suatu malam saat kami menyelesaikan draft akta. Banyak orang menyuntikkan uang ke usaha keluarga atas dasar kasih sayang. Lalu di kemudian hari, mereka tidak punya apa-apa saat dikhianati. Kamu melindungi dirimu sendiri. Itu bukan kelicikan. Itu kebijaksanaan. Kata-kata itu menguatkan saya. Karena jujur, ada saat-saat saya merasa bersalah. Merasa seolah saya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi kemudian saya teringat mangkuk-mangkuk kosong di meja makan, tempat saya tidak pernah diizinkan duduk. Dan rasa bersalah itu pun lenyap. Sementara itu, di rumah, tidak ada yang tahu. Mereka kira saya hanya menantu lemah yang bisa diinjak kapan saja. Sebelum saya lanjutkan, ada satu kejadian lagi yang ingin saya ceritakan. Karena kejadian ini lebih dari yang lain, yang membuat saya benar-benar memahami bahwa di mata mereka, saya tidak akan pernah cukup baik. Suatu sore, Bu Wulan mengadakan arisan di rumah. Para ibu tetangga datang, duduk di ruang tamu, mengobrol sambil menikmati kue yang tentu saja saya yang membuatnya. Di tengah obrolan, salah seorang tamu memuji rumah yang bersih dan masakan yang enak. Bu Wulan alih-alih menyebut nama saya, malah berkata, ini semua karena saya tegas mendidik menantu. Kalau tidak diawasi, menantu zaman sekarang malas-malas. Para tamu tertawa. Lalu Bu Wulan melanjutkan, membandingkan saya dengan menantu Bu Ratih. Tetangga sebelah, coba lihat menantunya Bu Ratih. Sudah cantik, pintar, masak. Penghasilannya juga besar. Lah, menantu saya, ya begini ini. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya dengan nampan teh di tangan. Ironisnya,
penghasilan saya sebagai akuntan jauh lebih besar dari menantu Bu Ratih. Tapi mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Karena di rumah itu kebenaran tentang saya tidak pernah penting. Yang penting hanyalah saya tetap berada di bawah. Insiden keempat terjadi tak lama setelah itu. Pagi itu, Bu Wulan masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Beliau membuka lemari saya, mengobrak-abrik isinya. Saya dengar, kamu punya tabungan. Mana? Keluarga lagi susah. Masa kamu diam saja? Tuntutnya. Saya berdiri tenang. Saya tidak punya banyak, Bu. Gaji saya pas-pasan, jawab saya. Itu bohong. Tentu saja. Tapi saya sudah belajar kepada orang yang tidak menghargai. Kejujuran hanya akan menjadi senjata yang dipakai untuk melukai kita. Bu Wulan mendengus. Pelit. Dasar menantu pelit, katanya sambil membanting pintu. Malam itu, Reza menghampiri saya. Untuk sesaat, saya berharap ia akan membela saya. Maya, katanya pelan. Saya menoleh, menunggu. Kalau kamu memang punya simpanan, tolong bantu ibu, kasihan beliau. Lanjutnya. Hati saya remuk, bukan karena Bu Wulan, tapi karena suami saya sendiri lebih percaya pada ibunya daripada melindungi istrinya. Saya tidak menjawab, saya hanya membalikan badan dan memejamkan mata, sambil menahan sesuatu yang pecah pelan-pelan di dalam dada. Insiden kelima adalah soal toko lagi. Suatu sore, datang 2 orang dari bank ke rumah. Mereka membawa surat resmi. Bu Wulan panik. Dinda menangis. Pak Hendra menghilang entah kemana. Reza hanya berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, saya melihat rumah itu benar-benar ketakutan. Surat itu menyatakan, jika dalam 2 minggu, utang tidak dibayar, toko dan sebagian aset keluarga akan disita. Dalam kepanikan itu, semua mata tiba-tiba menatap saya. Bukan karena mereka menyayangi saya, tapi karena di antara semua orang di ruangan itu, hanya saya yang bekerja dengan uang. Bu Wulan mendekat. Suaranya tiba-tiba melembut. Maya, kamu kan pintar soal beginian. Tolong. Nak, tolong selamatkan toko ini, pintanya. Baru kali ini beliau memanggil saya nak. Saya menatap mereka satu persatu. Saya bisa saja menolak. Saya bisa saja membiarkan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri. Tapi saya tidak melakukannya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya sudah punya rencana. Baik, Bu, kata saya, tenang, saya akan bantu. Tapi semuanya harus melalui jalur yang benar. Saya tidak mau ada masalah hukum di kemudian hari. Mereka mengangguk cepat. Saat itu, mereka akan menyetujui apa saja. Dan itulah yang saya tunggu. Keesokan harinya, saya membawa Pak Surya ke rumah. Di hadapan Bu Wulan, Reza, dan Pak Hendra. Saya menjelaskan rencananya. Saya akan melunasi seluruh utang toko sebesar 250 juta rupiah. Ditambah modal tambahan untuk membeli stok dan memperbaiki toko. Total hampir 400 juta rupiah sebagai imbalannya. Kepemilikan toko akan dibagi secara sah dan porsi saya dituangkan dalam akta resmi. Semuanya hitam di atas putih. Bu Wulan ragu sejenak. Ego beliau jelas terusik, tapi Dinda berbisik panik. Bu, terima saja. Daripada tokonya disita, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya, dengan berat hati, Bu Wulan menandatangani. Reza menandatangani sebagai saksi. Pak Hendra dengan wajah pucat ikut menandatangani. Mereka pikir mereka baru saja diselamatkan. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja menandatangani sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hari itu, toko terselamatkan. Utang lunas. Pemasok kembali. Dalam 2 bulan, toko itu kembali ramai. Pendapatan naik. Wajah Bu Wulan kembali cerah. Tapi anehnya, seiring tokonya membaik, perlakuan mereka kepada saya tidak ikut membaik. Justru sebaliknya, insiden kelima belum benar-benar berakhir di situ. Beberapa hari setelah toko mulai membaik, suatu malam Dinda dan Bu Wulan mendatangi saya bersama-sama. Mereka membawa selembar kertas. Maya,
Ini cuma formalitas, kata Bu Wulan dengan nada manis yang aneh. Tanda tangan saja di sini, biar urusan toko tetap rapi. Saya membaca kertas itu pelan-pelan. Isinya adalah surat pernyataan bahwa saya menyerahkan kembali seluruh hak atas toko kepada keluarga, tanpa syarat, tanpa pengembalian uang yang sudah saya keluarkan. Saya hampir tertawa. Mereka pikir saya akan menandatangani begitu saja. Saya menatap Bu Wulan dan berkata tenang, "Bu, saya akuntan. Saya tidak menandatangani apapun yang tidak saya pahami sepenuhnya. Biar saya pelajari dulu." Wajah Bu Wulan mengeras. Dasar menantu tidak tahu diri. Sudah dibantu, malah banyak tingkah, desisnya. Saya menyimpan kertas itu, bukan untuk dipelajari, tapi sebagai bukti bahwa mereka berusaha merampas hak saya secara terang-terangan. Satu lembar lagi untuk map saya. Insiden ke-6. Yang paling menyakitkan terjadi setelah semua itu. Begitu toko stabil, mereka seolah lupa siapa yang menyelamatkannya. Bu Wulan kembali memperlakukan saya seperti pembantu, bahkan lebih buruk. Sekarang, toko sudah jalan, jangan sok berjasa, katanya suatu kali. Itu kan memang sudah kewajibanmu sebagai menantu. Dinda menambahkan, iya. Lagian, uangnya juga dari toko keluarga, bukan dari Mbak Maya. Saya ingin menjelaskan. Saya ingin menunjukkan bukti transfer dari rekening saya. Surat pelunasan utang. Akta yang sudah ditandatangani. Tapi saya menahan diri karena saya tahu menjelaskan kebenaran kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya hanyalah membuang tenaga. Mereka akan tahu pada waktunya. Dan ketika mereka tahu, tidak akan ada lagi ruang untuk berpura-pura. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak membantah. Karena saya tahu kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran cukup menunggu waktunya. Lalu, datanglah hari itu. Hari yang akan saya kenang sepanjang hidup saya. Hari menjelang peringatan 7 tahun wafatnya ayah mertua saya. Setiap tahun, keluarga besar berkumpul untuk acara tahlilan dan makan bersama. Tahun ini, karena toko sudah ramai dan keuangan membaik, Bu Wulan ingin acara yang besar. Beliau mengundang seluruh kerabat, tetangga, dan kenalan. Lebih dari 40 orang. Dan seperti biasa, semua persiapan dibebankan kepada saya. Memasak untuk 40 orang, membersihkan rumah, mengatur kursi, semuanya seorang diri. Saya melakukannya tanpa mengeluh. Saya bangun jam 3 pagi, memasak rendang, opor, dan sambal. Mengangkat panci-panci besar sendirian sampai tangan saya melepuh. Sepanjang pagi itu, saya berputar-putar di antara dapur, ruang tamu, dan halaman. Mengaduk gulai di panci besar, menggoreng kerupuk, menata piring dan gelas, menyusun kursi-kursi plastik yang dipinjam dari tetangga. Punggung saya pegal, tangan saya melepuh, terkena cipratan minyak panas. Tapi tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Dinda sibuk berfoto dengan baju barunya. Bu Wulan sibuk menyambut tamu dengan senyum keibuannya yang palsu. Dan Reza, suami saya, sibuk mengobrol dengan sepupu-sepupunya di teras, tertawa. Seolah istrinya tidak sedang banting tulang di dapur. Saat tamu mulai berdatangan, rumah itu wangi masakan, wangi kerja keras saya. Tapi tidak ada yang tahu itu. Menjelang siang, saat semua tamu sedang berkumpul, perut saya terasa melilit. Saya belum makan sejak pagi. Saya menghampiri Bu Wulan di dapur dan berkata pelan, "Bu, boleh saya makan sedikit dulu? Saya belum makan dari tadi." Saya berbisik agar tidak terdengar tamu. Tapi Bu Wulan justru meninggikan suaranya. Sengaja. Agar semua orang mendengar. "Makan. Kamu pikir ini rumahmu? Makan itu nanti, setelah semua tamu selesai. Kalau lapar sekali." Beliau menunjuk ke sudut dapur, ke mangkuk makanan anjing peliharaannya. "Makan saja dari sana. Toh kerjamu juga seperti binatang peliharaan di rumah ini." Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu menahan napas. Dinda menutup mulut menahan tawa. Dan di pintu dapur, Reza berdiri. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Saya menatapnya.
berharap untuk terakhir kalinya. Ia akan membela saya. Tapi suami saya hanya menunduk, lalu berbalik pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berdiri di sana, di tengah dapur yang penuh masakan hasil tangan saya. Di hadapan puluhan pasang mata, beberapa tamu menundukkan pandangan, tidak tahan melihat. Seorang ibu tua di pojok ruangan menggelengkan kepala pelan, tapi tidak ada yang berani bersuara. Karena di rumah ini, Bulan adalah ratu dan tidak ada yang berani menentang ratunya. Mangkuk anjing itu masih ada di sudut dengan sisa makanan kemarin yang sudah mengering. Dan Bulan menunjuknya sambil menatap saya dengan senyum penuh kemenangan. Seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Saya menatap mangkuk itu, lalu menatap Bulan, lalu menatap Reza yang sudah berbalik pergi. Sesuatu di dalam diri saya yang selama 3 tahun saya tahan, akhirnya patah. Bukan dengan ledakan, tapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya melepas celemek yang saya kenakan, melipatnya rapi, dan meletakkannya di meja. Lalu, saya masuk ke kamar. Saya mengambil sebuah map yang selama ini saya simpan di dasar lemari. Map berisi seluruh dokumen. Saya juga mengambil beberapa helai baju, memasukkannya ke dalam tas. Lalu, saya berjalan keluar, melewati kerumunan tamu, melewati Bulan yang masih tersenyum penuh kemenangan, dan melewati pintu rumah itu. Saya tidak menoleh. Mereka pikir saya pergi karena kalah, padahal saya pergi untuk menang. Di luar, Pak Surya sudah menunggu di dalam mobilnya, seperti yang sudah kami janjikan beberapa hari sebelumnya. Saya tahu hari ini akan datang. Saya hanya tidak menyangka akan secepat dan sekejam ini. Saya masuk ke mobil, menutup pintu, dan menarik napas panjang. Sudah siap, Maya? Tanya Pak Surya. Saya mengangguk. Sudah. Pakistan, jalankan semuanya. Apa yang terjadi 2 jam berikutnya adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Pak Surya membawa saya ke kantornya. Di sana, semua dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan toko yang menyatakan bahwa porsi kepemilikan terbesar berada di tangan saya. Sah dan tercatat di notaris. Bukti transfer pelunasan utang sebesar 250 juta rupiah dari rekening pribadi saya. Bukti suntikan modal tambahan. Surat utang Dinda yang ditandatanganinya sendiri. Catatan pengeluaran belanja yang selama ini saya tombok. Bahkan surat pernyataan yang dulu mereka sodorkan untuk merampas hak saya, yang menjadi bukti niat buruk mereka. Semuanya tersusun rapi, bertanggal, dan sah secara hukum. 3 tahun penghinaan terangkum dalam 1 map tipis, dan setiap lembar di dalamnya adalah hasil dari 1 pelajaran sederhana yang saya pegang sejak kecil, bahwa angka tidak pernah berbohong, dan dokumen yang sah lebih kuat daripada 1000 air mata. Pak Surya menatap tumpukan dokumen itu, lalu menatap saya. Kamu yakin, Maya? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Mereka akan tahu segalanya, katanya. Saya mengangguk. Saya sudah memberi mereka 3 tahun. Pakistan, 3 tahun untuk memperlakukan saya sebagai manusia. Mereka memilih untuk tidak. Sekarang, biarkan hukum yang berbicara. Pak Surya tersenyum tipis, lalu mulai menghubungi pihak-pihak yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi hari itu juga. Sementara itu, di rumah, semuanya mulai terbongkar. Rupanya, sore itu juga datang petugas dari bank ke toko untuk menyelesaikan administrasi peralihan. Mereka membawa berkas, dan di berkas itu tertera dengan jelas. Nama pemilik mayoritas toko bukanlah Bu Wulandari, bukan pula Reza, melainkan nama saya, Maya Kusuma. Reza yang menerima petugas itu. Saya bisa membayangkan wajahnya saat membaca dokumen itu. Pucat, gemetar. Ia langsung menelpon Pak Hendra, menanyakan kebenaran semua ini. Dan Pak Hendra, yang selama ini tahu tapi diam karena malu, telah salah mengelola pembukuan. Akhirnya mengakui semuanya, bahwa toko hampir disita, bahwa sayalah yang melunasi utangnya, bahwa secara hukum, toko itu kini sebagian besar milik saya. Pak Hendra menjelaskan dengan suara gemetar bahwa selama berbulan-bulan ia menyembunyikan kondisi sebenarnya, bahwa ia takut disalahkan
karena pembukuan yang berantakan. Bahwa ketika toko hampir disita, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, saya yang turun tangan. Maya yang menyelamatkan semuanya. Kata Pak Hendra, lirih. Dan kalian memperlakukannya seperti itu. Reza mendengarkan dengan tubuh membeku, menyandar ke dinding. Seolah kakinya tak lagi mampu menopang. Reza berlari ke dapur, memberitahu ibunya di tengah acara. Dan di sanalah, di hadapan 40 tamu yang baru saja menyaksikan Bu Wulan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Kebenaran itu meledak. Bu Wulan, yang 2 jam lalu begitu angkuh, jatuh terduduk di lantai. Beliau pingsan. Seluruh rumah gempar. Tamu-tamu yang tadi diam, kini berbisik-bisik. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ibu mertua menghina menantunya seperti binatang. Dan kini, mereka tahu, menantu yang dihina itulah yang selama ini menanggung seluruh keluarga. Telepon saya berdering. Reza, saya mengangkatnya. Suaranya bergetar. Maya. Ini benar. Toko itu atas namamu. Iya. Reza, jawab saya tenang. Semuanya sah. Kamu menandatanganinya sendiri. Ingat, sebagai saksi. Tapi, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu diam saja? Suaranya hampir menangis. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, karena setiap kali saya bicara, tidak ada yang mendengar. Setiap kali saya disakiti, kamu memilih diam. Jadi, saya belajar untuk diam juga. Dan dalam diam itu, saya menyelamatkan keluargamu. Reza. Keluarga yang bahkan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Maya, aku tidak tahu keadaannya separah itu, kata Reza akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu masalahnya. Reza, jawab saya. Kamu tidak pernah tahu apa-apa. Kamu memilih untuk tidak tahu. Lebih mudah memejamkan mata daripada melihat istrimu diperlakukan seperti itu. Lebih nyaman diam daripada berhadapan dengan ibumu. Selama 3 tahun, kamu membiarkan saya berjuang sendirian di rumah yang katanya rumah kita. Saya mendengar isakan tertahan di seberang sana. Untuk sesaat, ada bagian dari hati saya yang ingin luluh. Saya pernah mencintai laki-laki ini dengan sepenuh hati. Tapi cinta tanpa penghormatan adalah rumah tanpa fondasi. Cepat atau lambat, ia akan runtuh. Di seberang sana, Reza tidak bisa berkata apa-apa. 3 hari kemudian, mereka datang ke kantor Pak Surya, Bu Wulan, Reza, dan Dinda. Wajah-wajah yang dulu begitu angkuh, kini terlihat begitu kecil. Bu Wulan, yang dulu tidak pernah sudi memanggil nama saya, kini duduk di hadapan saya dengan kepala tertunduk. Maya, suaranya parau. Ibu minta maaf. Tolong, jangan ambil toko itu. Itu satu-satunya yang kami punya. Saya menatapnya. Lama. Di dalam diri saya, ada bagian yang ingin membalas. Yang ingin berkata, bagaimana rasanya? Bu, kehilangan segalanya. Tapi, saya tidak melakukannya. Karena saya bukan mereka. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah berniat mengambil toko ini untuk saya sendiri. Saya menyelamatkannya. Karena itu peninggalan ayah mertua saya. Dan karena di dalamnya ada nafkah banyak orang. Toko ini akan tetap berjalan. Tapi mulai sekarang, semuanya akan dikelola secara profesional. Ada pembukuan yang jelas. Ada gaji yang adil. Dan tidak ada lagi yang boleh memperlakukan siapapun di keluarga ini seperti pembantu. Ruangan itu hening. Bu Wulan, yang selama 3 tahun tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih kepada saya, kini menatap saya seolah baru pertama kali melihat saya sebagai manusia. Mungkin memang begitu. Mungkin baru hari itu beliau benar-benar melihat saya. Kenapa? Suara beliau bergetar. Kenapa kamu masih mau menyelamatkan kami setelah semua yang kami lakukan? Saya menarik napas. Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Bu, saya tidak ingin hati saya sekeras hati yang pernah menyakiti saya. Kebencian itu beban. Bu, dan saya memilih untuk tidak membawanya seumur hidup saya. Bu Wulan mengangkat wajahnya, tidak percaya.
Tentang Dinda, lanjut saya. Utangmu yang 5 juta itu saya anggap lunas. Tapi mulai sekarang kamu akan bekerja di toko dengan gaji. Supaya kamu tahu, mencari uang itu tidak mudah. Dinda menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Lalu saya menoleh kepada Reza, suami saya. Laki-laki yang dulu saya cintai dengan seluruh harapan saya. Dan kamu. Reza, kata saya. Suara saya bergetar, tapi tetap tegas. Saya tidak pernah meminta rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kekayaan. Saya hanya meminta satu hal, dibela. Sekali saja, dan dalam 3 tahun, kamu bahkan tidak pernah melakukannya. Reza menangis. Maya, beri aku kesempatan. Aku salah. Aku akan berubah. Saya tersenyum. Senyum yang lelah. Mungkin kamu akan berubah, Reza. Tapi saya juga sudah berubah. Saya bukan lagi Maya yang dulu, yang menelan semua luka demi kata damai. Saya tidak langsung memutuskan apapun hari itu. Saya butuh waktu. Tapi satu hal sudah pasti. Saya tidak akan pernah lagi kembali menjadi orang yang bisa diinjak. Saya tidak akan berpura-pura bahwa semuanya langsung membaik begitu saja. Hari-hari pertama setelah kejadian itu adalah hari-hari yang canggung dan menyakitkan bagi semua orang. Kabar tentang apa yang terjadi di acara tahlilan menyebar cepat ke seluruh kampung. Para tetangga yang dulu memuji ketegasan Bu Wulan, kini berbisik-bisik di belakangnya. Bu Wulan, yang dulu begitu bangga akan kehormatannya, kini jarang keluar rumah. Saya tidak merasa puas melihat itu. Anehnya, saya justru merasa sedih karena pada akhirnya kehancuran seseorang, bahkan orang yang menyakiti kita, tidak pernah benar-benar terasa seperti kemenangan. Bulan-bulan setelahnya, toko itu berkembang pesat di bawah pengelolaan saya. Saya merekrut karyawan baru, membenahi sistem, dan membuka cabang kecil di kota sebelah. Dinda, yang awalnya bekerja dengan setengah hati, perlahan berubah. Ternyata, ketika seseorang diberi tanggung jawab dan rasa hormat, mereka bisa menjadi pribadi yang berbeda. Suatu hari, ia menghampiri saya dan berkata, "Mbak, maaf untuk semua yang dulu. Aku malu." Saya hanya menepuk bahunya. Beberapa luka tidak perlu dibalas. Cukup dibiarkan sembuh. Bu Wulan paling lama berubahnya. Tapi suatu pagi, saya menemukan secangkir teh hangat di meja kerja saya. Bu Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu, berbisik kepada saya. Itu Bu Wulan yang buat. Mbak, beliau bangun pagi-pagi tadi. Saya tidak berkata apa-apa, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dada saya terasa sedikit lebih hangat. Tentang Reza. Kami memutuskan untuk berpisah sementara, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran. Saya berkata kepadanya, jika ia benar-benar ingin memperbaiki diri, ia harus belajar berdiri sendiri, bukan di belakang ibunya, bukan pula di belakang saya. Apakah kami akan bersatu lagi suatu hari? Saya tidak tahu, tapi saya tahu. Saya tidak akan menunggu sambil menderita. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, saya dengar Reza mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil, jauh dari rumah ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar mengurus dirinya sendiri. Mungkin, justru dengan saya pergi, ia akhirnya menjadi laki-laki yang seharusnya. Kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan tidak terus menyelamatkannya dari konsekuensi kelemahannya sendiri. Sekarang, saya tinggal di apartemen kecil saya sendiri di Jakarta. Pagi hari, saya menyeduh kopi, membuka laporan keuangan toko di laptop, dan tersenyum melihat angka-angka yang akhirnya jujur kepada semua orang. Di akhir pekan, saya memasak ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, makanan itu terasa nikmat karena saya memakannya dengan harga diri yang utuh. Kadang, di malam yang sepi, saya teringat perempuan yang dulu. Maya yang bangun jam 3 pagi, yang menelan setiap hinaan demi sebuah kata damai, yang makan sendirian di dapur, ditemani suara cicak. Saya tidak membencinya, saya justru berterima kasih kepadanya. Karena
kesabarannya, ketabahannya. Dan diamnya yang panjang itulah yang akhirnya membawa saya ke sini. Diam, saya bukan kelemahan. Diam saya adalah strategi. Dan air mata yang dulu saya tahan, kini berubah menjadi kekuatan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Diam bukan berarti kalah. Kadang, orang yang paling sering diremehkan adalah orang yang paling kuat menahan dan paling siap saat waktunya tiba. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari memberi, tapi tidak pernah dianggap. Yang bekerja sampai tangannya melepuh, tapi tetap dipandang rendah. Jika kalian salah satunya, dengar baik-baik. Kalian tidak harus membalas dengan kebencian, tapi kalian juga tidak harus terus menerima. Belajarlah, bersiaplah, dan jagalah harga diri kalian. Karena harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak boleh kalian serahkan kepada siapapun. Ada pula para suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira diam adalah jalan tengah, padahal diam saat istrinya disakiti adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Membela orang yang kita cintai bukanlah pilihan. Itu adalah kewajiban. Dan ada juga para ibu mertua seperti Bu Wulan yang lupa bahwa menantu juga anak orang, bahwa perempuan yang masuk ke rumah kalian meninggalkan rumahnya sendiri demi mencintai anak kalian. Perlakukanlah dia seperti kalian ingin anak perempuan kalian diperlakukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk membalas atau pilihan untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sore itu, di tengah pesta ulang tahun yang gemerlap, ibu mertua saya tertawa di depan 20 tamunya. Dia menunjuk ke arah saya yang sedang membawa nampan. Dia bilang, "Oh, dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini." Suami saya hanya tersenyum di sofa, membiarkan ibunya menelan seluruh pujian. Mereka tidak tahu satu hal, rumah megah ini, perusahaan yang menghidupi mereka, semuanya atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Kisah ini adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari banyak kejadian nyata di sekitar kita. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 38 tahun. Saya pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun bisnis ini dari nol. Dari sebuah ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi perusahaan dengan ratusan klien besar. Saya terbiasa memimpin rapat dengan direktur perusahaan ternama. Saya terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Tapi di rumah ini, di kawasan Pondok Indah, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang menantu yang dianggap angin lewat. Rumah ini saya beli 6 tahun lalu. Sertifikatnya atas nama saya. Setiap perabotan di sini, setiap lukisan di dinding, semuanya saya yang membayar. Tapi ibu mertua saya, Bu Halimah, selalu berkata bahwa rumah ini adalah hasil kerja keras anaknya. Anaknya, suami saya, bernama Damar. Usianya 40 tahun. Di mata orang luar, Damar adalah direktur muda yang brilian. Tapi yang orang tidak tahu, jabatan direktur itu hanyalah nama. Saya yang memberikannya posisi itu di perusahaan yang saya dirikan sendiri. Saya menikahi Damar 8 tahun lalu. Waktu itu dia masih seorang karyawan biasa. Saya jatuh cinta pada ketulusannya, atau begitulah yang saya kira. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya ingin suami saya punya kebanggaan. Saya ingin dia merasa setara. Tapi ternyata kebaikan saya itu pelan-pelan berubah menjadi racun. Bu Halimah pindah ke rumah kami 3 tahun lalu. Awalnya hanya berkunjung, lalu menginap, lalu
tidak pernah pulang lagi. Sejak saat itu, hidup saya berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bu Halimah suka mengatur isi dapur saya. Dia memindahkan barang-barang saya. Dia mengganti pembantu yang sudah lama bekerja dengan orang pilihannya. Saya diam saja. Saya pikir beliau orang tua. Saya harus menghormatinya. Saya selalu percaya bahwa kesabaran akan membuahkan kebaikan. Ibu saya, sebelum beliau meninggal, selalu mengajarkan saya untuk mengalah demi kedamaian. Perempuan yang baik itu seperti air. Nah, begitu kata almarhumah ibu, lembut. Tapi bisa menembus batu. Maka saya pun memilih menjadi air. Saya mengalah. Saya menelan setiap rasa sakit demi menjaga keutuhan rumah tangga. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari Bu Halimah akan melihat ketulusan saya. Tapi saya keliru. Bagi orang yang serakah, kesabaran kita justru mereka anggap sebagai kelemahan. Semakin saya mengalah, semakin mereka menginjak. Tapi lama-lama sikapnya makin keterlaluan. Saya ingat satu malam, ketika saya pulang larut setelah rapat penting dengan klien dari Singapura, tubuh saya lelah luar biasa. Begitu masuk rumah, Bu Halimah sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah masam. Dia berkata ketus, "Perempuan macam apa kamu? Pulang malam-malam meninggalkan suami sendirian di rumah." Saya mencoba menjelaskan bahwa itu urusan pekerjaan. Tapi beliau memotong, katanya, Pekerjaan. Tugas seorang istri itu di rumah, melayani suami. Bukan keluyuran cari uang seperti perempuan. Tidak benar. Saya menahan napas. Saya melirik ke arah Damar yang duduk di sofa. Saya berharap dia membela saya. Tapi dia hanya menunduk menatap ponselnya, seolah dia tidak mendengar apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa asing di rumah saya sendiri. Adik ipar saya, namanya Vira. Usianya 33 tahun. Dia tinggal tidak jauh dari rumah kami. Tapi hampir setiap hari dia datang. Vira pintar sekali mengambil hati ibunya. Setiap kali dia datang, dia membawa oleh-oleh kecil. Lalu duduk manis di sebelah Bu Halimah, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah saya. Saya tahu mereka sedang membicarakan saya, tapi saya memilih tidak ambil pusing. Hanya ada satu orang di rumah ini yang masih melihat saya sebagai manusia. Namanya Mbak Surti. Dia pembantu lama yang dulu saya pekerjakan sebelum Bu Halimah datang. Bu Halimah berusaha mengusirnya berkali-kali, tapi saya pertahankan. Mbak Surti yang diam-diam menyiapkan teh hangat untuk saya saat saya lelah. Mbak Surti yang berbisik, "Sabar ya, Bu." Ibu itu tuan rumah yang sebenarnya. Saya hanya tersenyum getir mendengarnya. Karena di mata keluarga ini, sayalah yang dianggap pembantu. Hari-hari berikutnya, beban itu makin berat. Tapi saya masih bertahan. Saya masih percaya bahwa suatu hari Damar akan sadar. Bahwa suatu hari dia akan berdiri membela saya. Saya tidak tahu bahwa hari itu tidak akan pernah datang. Dan saya juga belum tahu bahwa kesabaran saya hampir mencapai batasnya. Penghinaan itu datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Suatu pagi, saya hendak berangkat ke kantor, mengenakan setelan kerja. Bu Halimah memandangi saya dari ujung kaki sampai kepala. Dia berdecak, katanya, "Perempuan baik-baik itu tidak pantas berpakaian seperti perempuan kantoran. Lihat itu, roknya. Mau menggoda laki-laki di kantor." Ya, saya menahan diri. Saya hanya menjawab, "Ini seragam kerja biasa, Bu." Tapi beliau terus menggerutu sepanjang saya berjalan ke garasi. Damar yang sedang sarapan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyeruput kopinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, urusan uang mulai menjadi alat untuk merendahkan saya. Setiap bulan, saya tetap menanggung seluruh biaya rumah tangga. Tapi Bu Halimah dan Vira mulai menuntut lebih. Vira meminta saya membiayai liburan keluarganya ke Bali. Bu Halimah meminta perhiasan baru setiap kali ada acara arisan. Dan setiap kali saya memberi, mereka tidak pernah berterima kasih. Mereka justru berkata bahwa itu adalah uang Damar.
hasil kerja keras anak dan saudara mereka. Suatu kali, saya mencoba membicarakan hal ini dengan Damar. Saya berkata pelan di kamar, "Mas, aku tidak masalah membantu keluargamu, tapi tolong, sekali saja, katakan pada ibumu bahwa uang itu berasal dari kerja kerasku." Damar justru menatap saya dengan kesal. Katanya, "Sudahlah, jangan dihitung-hitung. Memangnya kamu mau menyombongkan uangmu di depan ibuku? Kamu ini istri, harusnya ikhlas." Saya terdiam. Saya sadar, di rumah ini, bahkan suami saya pun memilih untuk pura-pura buta. Yang paling menyakitkan adalah ketika ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Saya menyiapkan makan malam istimewa, berharap setidaknya hari itu Damar akan memperlakukan saya dengan baik. Tapi Damar lupa sama sekali. Dia justru sibuk mengantar ibunya berbelanja seharian saat dia pulang malam. Dan saya menyebut soal hari jadi kami. Dia hanya berkata enteng, "Oh, iya. Ya, maaf, aku lupa. Tadi ibu butuh diantar. Lagi pula, hari jadi pernikahan kan tidak penting-penting amat." Saya menatap meja makan yang sudah saya siapkan dengan rapi, lilin yang sudah hampir habis terbakar, dan saya makan sendirian malam itu. Puncak penghinaan itu datang pada hari ulang tahun Bu Halimah yang ke-62. Pesta itu diadakan di rumah kami. Tentu saja, semua biayanya dari kartu kredit saya. Catering mewah, dekorasi bunga impor, orkestra kecil di taman belakang. Bu Halimah mengundang 20 lebih teman arisannya, ibu-ibu sosialita dari kawasan elit. Saya sengaja pulang lebih awal dari kantor untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Begitu para tamu datang, Bu Halimah berubah menjadi ratu. Dia berkeliling dengan gaun mahal, memamerkan rumah seolah itu istananya. Saya mendengar dia berkata pada teman-temannya, "Anak saya, Damar, itu direktur muda yang sangat sukses. Rumah ini, semuanya dia yang membelikan untuk saya. Bulan depan dia mau membelikan saya paket pesiar keliling Eropa selama sebulan penuh." Saya tersenyum kecil di sudut ruangan. Paket pesiar itu, sayalah yang membayarnya. Damar bahkan tidak tahu nomor rekening mana yang dipakai. Tapi saya memilih diam. Saya membiarkan ibu mertua saya menikmati panggungnya. Saya pikir, biarlah. Toh ini hari ulang tahunnya. Tapi saya tidak tahu, malam itu mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Saat saya sedang menuangkan teh untuk para tamu, salah seorang ibu-ibu menatap saya dengan pandangan meremehkan. Dia bertanya pada Bu Halimah, "Halimah, ini siapa?" Ya, dari tadi sibuk mondar-mandir. Pembantu baru, kelihatannya agak kurang cekatan. Tadi tehnya sampai sedikit memercik. Saya menghentikan gerakan saya. Jantung saya berdetak satu ketukan lebih cepat. Saya menatap ke arah Bu Halimah, menyimpan harapan kecil. Bukankah ini saatnya beliau berkata, "Oh, bukan. Dia menantu saya." Tapi yang keluar dari mulut Bu Halimah justru sebaliknya. Dia tertawa renyah, katanya, "Oh, dia. Iya, dia cuma pembantu yang saya pungut untuk mengurus rumah ini. Maklum, masih baru. Jadi belum terlalu becus." Para tamu ikut tertawa. Tawa itu menusuk telinga saya seperti pecahan kaca. Saya melirik ke arah Damar. Suami saya sedang berdiri tidak jauh dari situ. Dia mendengar semuanya. Dan dia hanya tersenyum kecil. Lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Tangan saya gemetar memegang teko. Tapi saya tetap menuangkan teh itu sampai selesai. Saya tidak ingin membuat keributan di depan tamu. Malam itu, ada sesuatu di dalam dada saya yang retak. Dan saya tahu, retakan itu tidak akan bisa diperbaiki lagi. Setelah pesta usai, saya pikir penghinaan hari itu sudah cukup. Ternyata belum. Keesokan paginya, Vira datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa map tebal berwarna coklat. Dia duduk di ruang keluarga bersama Bu Halimah dan Damar, lalu memanggil saya. "Mbak Anindya, sini sebentar. Ada yang mau kita bicarakan soal keluarga." Saya duduk. Vira membuka map itu dengan senyum yang dibuat-buat. Dia berkata, "Begini, Mbak,
Kami sekeluarga sudah berdiskusi. Damar kan sekarang direktur. Beban kerjanya berat. Tapi saham perusahaan masih banyak atas nama Mbak. Itu kurang pantas. Masa istri lebih besar perannya daripada suami? Jadi, sebaiknya Mbak menandatangani surat ini. Pengalihan sebagian saham ke Damar. Demi keharmonisan keluarga, saya menatap map itu, lalu menatap wajah mereka satu persatu. Bu Halimah berkata dengan nada memaksa, "Iya, tanda tangani saja. Kamu ini istri, harusnya mengabdi pada suami. Jangan rakus, mau menguasai semuanya sendiri." Saya menelan ludah. Saya berkata pelan, "Saya perlu membacanya dulu." Bu, Vira langsung memotong. "Tidak usah dibaca-baca. Sudah jelas isinya. Kamu tidak percaya sama keluarga sendiri. Saya tidak menandatangani apapun hari itu." Saya beralasan masih harus berpikir. Tapi dari tatapan mereka, saya tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau. Sejak hari itu, tekanan terhadap saya makin gencar. Beberapa hari kemudian, ada acara makan malam dengan calon mitra bisnis penting. Seorang investor dari Surabaya yang ingin bekerja sama dengan perusahaan. Saya yang sudah berbulan-bulan mengurus negosiasi ini. Saya yang menyiapkan seluruh proposalnya. Malam itu, kami makan di restoran mewah di kawasan SCBD. Damar duduk di kepala meja, berlagak seperti pemimpin. Saat sang investor bertanya tentang strategi perusahaan, Damar menjawab terbata-bata. Dia bahkan salah menyebut angka proyeksi keuntungan. Saya mencoba menyelamatkan keadaan. Saya menambahkan penjelasan dengan data yang benar. Tapi Damar justru menatap saya dengan tajam di depan investor itu. Dia berkata, "Maaf, Pakistan. Istri saya ini memang suka ikut campur urusan kantor, padahal dia tidak paham apa-apa soal bisnis. Tugasnya cuma di rumah." Maklum, perempuan. Wajah saya terasa panas. Sang investor menatap saya dengan canggung. Saya menunduk. Saya menahan semua kata yang ingin saya ucapkan. Padahal investor itu tahu betul, sayalah yang selama ini berkomunikasi dengannya lewat email dan telepon. Tapi malam itu, saya membiarkan suami saya mempermalukan saya. Saya membiarkan dia merampas kredit atas kerja keras saya sendiri. Pulang dari restoran, di dalam mobil, saya tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati saya, sesuatu mulai mengeras. Saya mulai menghitung. Saya mulai mengingat-ingat di mana semua dokumen penting itu saya simpan. Esok harinya, kejadian lain menyusul. Pagi itu, Mbak Surti sedang sakit demam, jadi tidak bisa bekerja. Bu Halimah memanggil saya dengan nada perintah. "Anindya, cucikan semua pakaian kotor di kamar Vira. Dia menginap semalam, dan dia tidak biasa mencuci sendiri. Dan jangan lupa, setrika sekalian." Saya menatap beliau tidak percaya. Saya berkata, "Bu, saya harus ke kantor pagi ini. Ada rapat penting jam 9. Bu Halimah langsung naik pitam. Katanya, "Rapat. Memangnya kamu siapa di kantor itu? Cuma numpang nama suamimu. Sudah, kerjakan dulu tugasmu sebagai perempuan di rumah ini." Saya menjelaskan dengan sabar bahwa rapat itu tidak bisa ditunda. Tapi Bu Halimah makin marah. Tiba-tiba tangannya terangkat. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi saya. Keras sekali. Ruangan menjadi hening. Pipi saya panas dan perih. Saya menatap Bu Halimah dengan mata berkaca-kaca. Pada saat itu, Damar masuk ke ruangan. Dia melihat saya memegang pipi. Dia melihat ibunya berdiri dengan tangan masih terangkat. Tapi Damar hanya menghela napas. Katanya, "Sudahlah, Bu. Tidak usah dilanjutkan." Lalu dia menatap saya dingin. "Kamu kan tahu, ibu cepat marah. Turuti saja maunya. Apa susahnya sih?" Saya tidak mengeluarkan air mata di depan mereka. Saya menahannya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Justru ada ketenangan yang asing menyelimuti saya. Seperti seseorang yang akhirnya bangun dari mimpi panjang. Malam itu, saya membuka laptop saya, dan saya mulai bekerja yang tidak mereka ketahui. Mulai malam itu, saya sudah menghubungi seseorang yang akan mengubah segalanya. Esok paginya,
seolah penghinaan kemarin belum cukup. Bu Halimah kembali mencari masalah. Saat sarapan di depan Damar dan Vira, beliau berkata dengan nada tinggi, "Anindya, soal tamparan kemarin, itu salahmu sendiri. Kamu yang membangkang. Sekarang, minta maaf pada ibu, di depan semuanya." Saya menatap beliau. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya yang ditampar, tapi saya yang harus meminta maaf. Saya menatap Damar. Berharap kali ini, hanya kali ini, dia akan membela saya. Tapi Damar justru berkata, "Sudah, Anindya, minta maaf saja pada ibu, biar suasana tenang." Saya menelan ludah getir. Demi tidak memperpanjang keributan, saya berkata pelan, "Maaf, Bu." Bu Halimah tersenyum penuh kemenangan. Vira tertawa kecil di sebelahnya. Mereka pikir mereka sudah menundukkan saya sepenuhnya. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu justru memperkuat tekad saya. Setiap bawa meremehkan itu, saya simpan rapat dalam hati. Bukan untuk dipendam, tapi untuk menjadi bahan bakar di hari penentuan nanti. Saya tersenyum dalam hati, karena saya tahu mereka sedang menari di atas panggung yang sebentar lagi akan saya tarik dari bawah kaki mereka. Orang itu bernama Pak Bram. Dia notaris kepercayaan saya, sekaligus sahabat lama almarhum ayah saya. Sudah bertahun-tahun, Pak Bram memegang semua dokumen penting milik saya. Sertifikat rumah, akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham yang sebenarnya, dan yang paling penting, rekening koran perusahaan selama 5 tahun terakhir. Saya meminta Pak Bram menyiapkan semua salinan dokumen itu. Dengan tenang, saya mulai menyusun sebuah rencana. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini saya kubur demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Beberapa hari setelah saya mulai menyiapkan dokumen, sebuah peristiwa lain terjadi. Ada acara pernikahan sepupu Damar di sebuah gedung mewah. Seluruh keluarga besar hadir. Saya datang sebagai istri Damar, mengenakan kebaya yang anggun. Tapi sepanjang acara, Bu Halimah memperkenalkan saya kepada para kerabat dengan cara yang aneh. Dia tidak pernah menyebut saya sebagai menantunya. Dia hanya berkata, "Oh, ini yang membantu-bantu di rumah." Beberapa kerabat menatap saya bingung. Seorang bibi tua bahkan bertanya terang-terangan, "Loh, jadi Damar belum menikah? Kapan menikahnya?" Bu Halimah hanya tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. Saya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan suami saya tertawa bersama keluarganya, sementara saya diperlakukan seperti orang asing di tengah keramaian itu. Saya merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Saya menatap cincin di jari saya. Cincin pernikahan yang dulu saya kira adalah simbol kesetiaan. Malam itu, cincin itu terasa berat seperti rantai. Saat di perjalanan pulang, saya mencoba mengatakan perasaan saya pada Damar. Saya berkata, "Mas, kenapa ibumu tidak pernah mengakui aku sebagai istrimu di depan keluarga?" Damar menjawab dengan nada datar, "Kamu terlalu sensitif. Ibu cuma bercanda. Lagi pula, untuk apa kamu butuh pengakuan? Yang penting kan kamu sudah jadi istriku." Saya tidak menjawab. Saya hanya memandang lampu jalan yang berlarian di luar jendela. Saya sadar dia tidak akan pernah mengerti. Tidak lama setelah itu, Vira mulai ikut campur dalam urusan perusahaan. Dia yang tidak punya pengalaman bisnis sama sekali mulai datang ke kantor saya dengan alasan menjenguk kakaknya. Tapi sebenarnya, dia mengamati. Dia bertanya-tanya pada karyawan tentang proyek-proyek besar, tentang nama-nama klien, tentang nilai kontrak. Saya menerima laporan dari beberapa karyawan yang merasa tidak nyaman dengan sikap Vira. Suatu hari, Vira bahkan berani mengubah keputusan dalam sebuah proyek tanpa sepengetahuan saya. Dia memerintahkan tim desain untuk mengganti material proyek dengan yang lebih murah. Lalu selisih anggarannya entah kemana. Akibatnya, klien hampir membatalkan kontrak besar senilai 1,5 miliar rupiah. Saya harus turun tangan langsung, meminta maaf pada klien, dan memperbaiki seluruh kekacauan itu dalam semalaman penuh. Ketika saya menegur Vira, dia justru menjawab dengan angkuh, "Mbak, aku ini kan adik direktur. Aku berhak ikut mengatur perusahaan kakakku." Saya menatapnya tajam. Saya berkata, "Waira, ini perusahaan, bukan warung keluarga.
Ada aturan, ada profesionalisme. Vira hanya mencibir. Lalu dia pergi sambil berkata, "Lihat saja nanti. Sebentar lagi semua ini akan jadi milik keluarga kami." Saya tidak tahu saat itu betapa seriusnya ancaman dalam kata-katanya. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Saya membuka kembali semua dokumen lama saya. Perjanjian pranikah yang dulu saya buat atas saran ayah saya. Akta perusahaan, sertifikat rumah, semua tersimpan rapi. Untuk pertama kalinya, saya bersyukur bahwa ayah saya dulu mengajarkan saya untuk selalu berhati-hati. Cinta itu boleh, nak. Begitu kata ayah dulu, tapi jangan pernah menyerahkan apa yang sudah kamu bangun sebelum kamu benar-benar yakin orang itu pantas. Dulu saya pikir nasihat itu terlalu dingin. Sekarang, nasihat itu menyelamatkan saya. Sementara saya diam-diam menyiapkan semuanya. Keluarga itu justru makin lancang. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka di ruang keluarga. Saya baru pulang kantor. Dan langkah saya berhenti di balik partisi kaca. Saya mendengar suara Vira. "Bu, surat pengalihan sertifikat rumah sudah saya siapkan. Tinggal dipaksa supaya Mbak Anindya tanda tangan. Kalau rumah ini sudah atas nama Damar, nanti gampang kita alihkan ke saya. Anindya tidak akan bisa apa-apa." Lalu, suara Bu Halimah menjawab, "Bagus. Perempuan itu memang harus tahu diri. Dia cuma beruntung bisa menikahi anakku. Sekarang saatnya kita ambil semua yang seharusnya jadi milik keluarga kita." Dan yang paling menyakitkan, saya mendengar suara Damar. Suami saya sendiri. Dia berkata santai, "Iya, urus saja, asal beres." Aku malas berurusan dengan detail begitu. Saya berdiri membeku di balik kaca itu. Tangan saya mengepal. Tapi anehnya, hati saya justru terasa dingin dan jernih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan yang tersisa untuk diselamatkan. Mereka ingin merampas segalanya. Rumah saya, perusahaan saya, hidup saya. Saya berbalik pergi tanpa bersuara. Malam itu, saya menelpon Pak Bram untuk yang terakhir kali sebelum eksekusi. Saya berkata pelan, "Pak Bram, siapkan semuanya. Minggu depan, saya akan mengundang seluruh keluarga dan saya ingin Bapak hadir membawa semua dokumen aslinya." Pak Bram terdiam sejenak di ujung telepon. Lalu dia berkata, "Anindya, kamu yakin? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Pernikahanmu, keluargamu, semuanya akan berubah." Saya menarik napas panjang. Saya menjawab tegas, "Justru karena tidak ada jalan kembali, saya harus melakukannya." Pakistan. Saya sudah terlalu lama hidup sebagai bayangan di rumah saya sendiri. Sekarang saatnya saya kembali menjadi diri saya. Pak Bram menghela napas. Lalu dia berkata, "Baik. Ayahmu pasti bangga melihat keberanianmu hari ini." Setelah menutup telepon, saya duduk lama dalam keheningan. Saya teringat semua kenangan. Hari pernikahan saya yang penuh harapan. Senyum Damar yang dulu saya kira tulus. Tapi semua kenangan itu kini terasa seperti milik orang lain. Saya tidak lagi menangisi apa yang hilang. Karena saya tahu yang akan saya dapatkan kembali jauh lebih berharga. Yaitu harga diri saya sendiri. Mereka pikir mereka sedang berburu mangsa yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa mangsa itu sebenarnya adalah pemilik dari seluruh hutan ini. Hari-hari menjelang pertemuan itu, saya tetap berpura-pura menjadi menantu yang penurut. Saya tetap menuangkan teh. Saya tetap menunduk saat dimarahi. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Selama menunggu, mereka terus menguji kesabaran saya. Suatu malam, Bu Halimah mengumpulkan beberapa kerabat untuk makan malam. Di tengah makan, beliau dengan sengaja menyindir saya. Katanya pada para tamu, "Untung anak saya sabar, punya istri yang tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah, dan sukanya keluyuran. Coba kalau bukan Damar, mana ada laki-laki mau?" Para kerabat tertawa. Saya hanya tersenyum tipis sambil menambahkan nasi ke piring mereka. Di bawah meja, jari-jari saya mengepal. Tapi saya berkata dalam hati, sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Vira pun tidak mau kalah. Dia mulai membawa-bawa barang dari rumah kami ke rumahnya. Sebuah vas keramik mahal, lukisan kecil di ruang tamu, bahkan beberapa set peralatan makan import. Saat saya bertanya, dia menjawab enteng, "Ah, ini kan barang keluarga. Lagi pula,
Mbak punya banyak uang. Beli lagi saja, gampang. Lalu dia tertawa. Seolah mencuri itu adalah hal yang lucu. Saya mencatat semuanya. Setiap barang yang hilang, setiap penghinaan, setiap tindakan lancang, bukan untuk dendam yang membara, tapi untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berkelit. 3 hari sebelum pertemuan, terjadi sesuatu yang membuat saya benar-benar yakin akan keputusan saya. Mbak Surti datang ke kamar saya dengan wajah ketakutan. Dia berbisik, "Bu, maaf. Tadi saya tidak sengaja dengar. Ibu mertua dan Mbak Vira menyuruh saya untuk memberikan kesaksian palsu. Kalau nanti ada masalah hukum, saya disuruh bilang bahwa Bu Anindya sering meninggalkan rumah dan menelantarkan suami. Mereka mau menjebak ibu." Saya menatap Mbak Surti. Saya bertanya, "Lalu, apa jawabanmu?" Mbak Surti menggeleng kuat. Air matanya jatuh. Katanya, "Saya tidak mau. Bu Anindya orang baik. Saya tidak mau berbohong. Justru saya mau bilang yang sebenarnya. Kalau ibu yang selama ini menanggung semuanya." Saya memeluk Mbak Surti. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa ada yang berdiri di pihak saya. Dia, seorang pembantu yang dianggap rendah oleh keluarga itu, justru memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada mereka semua. Tapi yang tidak saya duga, ada satu pengkhianatan lagi yang tersembunyi. Pengkhianatan yang datang dari tempat yang paling dekat. 2 hari sebelum pertemuan, saya mendapati sesuatu yang janggal. Saat memeriksa email perusahaan, saya menemukan beberapa dokumen internal sudah diakses dari luar. Ada yang membocorkan data keuangan perusahaan ke pihak ketiga. Saya melacaknya dengan bantuan tim IT, dan hasilnya membuat saya terdiam. Yang membocorkan data itu adalah asisten pribadi saya sendiri. Namanya Randy, orang yang sudah 5 tahun bekerja dengan saya. Orang yang saya percaya sepenuhnya. Ternyata dia diam-diam sudah disuap oleh Vira. Dia memberikan informasi tentang aset perusahaan, tentang jadwal saya, bahkan tentang rencana saya menemui notaris. Saya duduk diam di ruang kerja saya malam itu. Rasa sakit itu bukan karena uang, tapi karena kepercayaan yang dikhianati. Saya selalu berpikir, musuh saya hanya ada di rumah. Ternyata mereka sudah menyusup sampai ke kantor saya. Tapi saya tidak panik. Justru penemuan itu membuat saya makin yakin. Saya tidak memecat Randy saat itu juga. Sebaliknya, saya memberinya informasi palsu. Saya membiarkan dia mengira bahwa saya akan menyerah dan menandatangani surat pengalihan. Saya ingin mereka semua datang ke pertemuan itu dengan rasa percaya diri yang penuh, supaya kejatuhan mereka terasa lebih telak. Malam terakhir, sebelum hari penentuan, saya tidak bisa tidur. Saya berdiri di balkon kamar, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip jauh di bawah sana. Saya teringat 12 tahun perjuangan saya membangun semuanya dari nol. Saya teringat ayah saya yang selalu berkata, "Anindya, kebaikan itu harus, tapi jangan sampai membuatmu lupa melindungi dirimu sendiri." Selama ini saya terlalu baik. Saya membiarkan diri saya diinjak demi sebuah kata bernama keluarga. Tapi keluarga yang sejati tidak akan pernah menginjak. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Besok, saya akan mengambil kembali harga diri saya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Pagi hari pertemuan itu, saya bangun lebih awal. Saya tidak memakai baju rumahan seperti biasanya. Saya mengenakan setelan blazer hitam yang biasa saya pakai untuk rapat besar. Rambut saya tata rapi. Saya menatap diri saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melihat Anindya Kusuma yang sesungguhnya. Bukan menantu yang ketakutan, tapi seorang pemimpin. Bu Halimah melihat penampilan saya dan langsung menyindir. "Mau kemana kamu? Dandan seperti itu. Ingat, hari ini kamu harus menandatangani surat. Jangan macam-macam." Saya hanya tersenyum. Saya menjawab, "Tenang, tentu. Bu, hari ini memang hari penting untuk menyelesaikan semuanya." Satu persatu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Bu Halimah duduk di kursi utama, layaknya seorang ratu. Vira duduk di sebelahnya, memegang map coklat berisi surat pengalihan
yang sudah mereka siapkan. Damar duduk dengan santai, menyeruput kopinya. Bahkan beberapa kerabat dekat ikut diundang oleh Bu Halimah untuk menjadi saksi bahwa menantunya menyerahkan harta dengan sukarela. Yang tidak mereka sangka, saya juga mengundang seseorang. Tepat pukul 10, bel rumah berbunyi. Mbak Surti membuka pintu. Masuklah seorang pria parubaya berkemeja rapi, membawa tas kerja berwarna coklat tua. Pak Bram, notaris saya. Di belakangnya, mengikuti dua orang lagi. Seorang adalah pengacara perusahaan, dan seorang lagi auditor keuangan. Bu Halimah mengernyit. Dia bertanya, "Siapa orang-orang ini? Kenapa kamu mengundang orang luar ke urusan keluarga?" Saya mempersilakan mereka duduk. Lalu, saya berkata dengan tenang, "Mereka bukan orang luar, Bu. Mereka di sini untuk memastikan semua urusan hari ini berjalan secara sah dan resmi. Bukankah Ibu ingin saya menandatangani surat pengalihan? Maka, mari kita lakukan dengan benar di hadapan notaris dan saksi." Vira tersenyum penuh kemenangan. Dia mengira saya akhirnya menyerah. Dengan cepat, dia membuka map coklatnya dan meletakkan surat pengalihan sertifikat rumah di atas meja. "Nah, begini dong, Mbak. Tinggal tanda tangan di sini. Setelah ini, rumah jadi atas nama Damar." Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan yang tenang, tapi tajam. Saya berkata pelan, sebelum saya menandatangani apapun. Ada baiknya kita semua memahami dulu apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan. "Pak Bram, tolong bacakan dokumen pertama." Pak Bram membuka tasnya. Dia mengeluarkan sebuah map tebal. Dia berdiri, lalu berkata dengan suara berwibawa, "Baik. Dokumen pertama adalah sertifikat hak milik atas rumah ini. Berdasarkan akta resmi, rumah di kawasan Pondok Indah ini sepenuhnya atas nama Ibu Anindya Kusuma. Dibeli secara tunai 6 tahun yang lalu, menggunakan dana pribadi beliau. Tidak ada nama Bapak Damar dimanapun dalam sertifikat ini." Ruangan mendadak hening. Senyum di wajah Vira perlahan memudar. Bu Halimah mengernyitkan dahi. "Apa maksudnya ini? Kamu mau menipu kami?" Saya tidak menjawab. Saya hanya memberi isyarat agar Pak Bram melanjutkan. "Dokumen kedua," lanjut Pak Bram. "Akta pendirian perusahaan desain interior tempat Bapak Damar menjabat sebagai direktur. Berdasarkan akta ini, pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 90% adalah Ibu Anindya Kusuma. Bapak Damar hanya memegang 10% saham. Yang itu pun merupakan pemberian dari Ibu Anindya setelah pernikahan. Posisi direktur yang beliau emban adalah jabatan operasional, bukan kepemilikan." Wajah Damar berubah pucat. Cangkir kopi di tangannya bergetar. Dia berkata terbata, Itu tidak mungkin. Aku ini direktur. Perusahaan itu milikku." Saya menatap suami saya. Saya berkata tenang, "Tidak. Mas, kamu direktur karena saya yang mengangkatmu. Perusahaan itu saya yang dirikan 12 tahun lalu, sebelum aku bahkan mengenalmu. Selama ini kamu menikmati gelar dan gengsi, sementara seluruh keputusan besar, seluruh kontrak, seluruh uang yang mengalir, semuanya berasal dari kerja keras saya." Bu Halimah berusaha membantah. Suaranya meninggi. "Bohong. Anakku yang membiayai semua ini. Rumah ini, mobil itu. Semuanya hasil kerja keras Damar." Saya tersenyum getir. Saya mengangguk pada auditor yang duduk di samping Pak Bram. "Pakistan, tolong tunjukkan rekening korannya." Sang auditor membuka laptopnya dan menyalakan proyektor kecil yang sudah saya siapkan. Di dinding muncul tabel keuangan selama 5 tahun terakhir. Dia menjelaskan, "Ini adalah laporan arus kas pribadi dan perusahaan. Semua pemasukan utama, kontrak besar, dan dana operasional masuk melalui rekening atas nama Ibu Anindya. Pengeluaran rumah tangga, termasuk gaji pembantu, biaya pesta ulang tahun bulan lalu sebesar 230 juta rupiah, dan transfer untuk paket pesiar Eropa sebesar 300 juta rupiah. Semuanya berasal dari rekening Ibu Anindya. Tidak ada satupun transaksi besar yang berasal dari rekening pribadi Bapak Damar. Angka-angka itu terpampang jelas di dinding. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri.
Para kerabat yang diundang Bu Halimah mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Bu Halimah dengan pandangan berbeda. Wajah ibu mertua saya memerah, lalu memucat. Saya berdiri dari kursi saya. Saya berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya berkata dengan suara yang tenang. Tapi setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Selama 3 tahun, saya diam. Saya menuangkan teh untuk tamu-tamu ibu. Saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri. Saya ditampar karena ingin pergi ke kantor yang saya dirikan sendiri. Saya dipermalukan di depan mitra bisnis oleh suami yang jabatannya saya berikan. Dan kalian semua bukannya merasa berterima kasih, justru berkomplot untuk merampas semuanya dari saya. Saya berbalik menatap Vira. Kamu, Vira, kamu yang menyusun surat pengalihan ini. Kamu juga yang menyuap asisten saya, Randy, untuk membocorkan data perusahaan. Oh, jangan kaget. Saya sudah tahu sejak lama. Dan Randy yang kalian andalkan itu justru memberi saya bukti percakapan kalian. Vira tersentak. Wajahnya pias. Map coklat di tangannya jatuh ke lantai. Saya menatap Bu Halimah. Dan Ibu yang menyuruh Mbak Surti memberi kesaksian palsu untuk menjebak saya. Tapi ibu salah menilai orang. Mbak Surti yang ibu anggap rendah justru jauh lebih jujur daripada darah daging ibu sendiri. Bu Halimah tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu berkuasa itu terlihat begitu kecil. Terakhir, saya menatap Damar, suami saya, pria yang dulu saya cintai karena saya kira dia tulus. Saya berkata pelan, Mas, dari semua orang di ruangan ini, kamu yang paling mengecewakan saya. Bukan ibu, bukan Vira, tapi kamu. Kamu tahu siapa saya. Kamu tahu siapa yang membangun semua ini. Tapi kamu memilih diam saat ibumu menampar saya. Kamu memilih tertawa saat saya dipanggil pembantu. Kamu memilih gengsi di atas istri sendiri. Damar menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya kembali ke meja. Saya mengambil surat pengalihan yang disiapkan Vira. Lalu, perlahan, saya merobeknya menjadi 2 di hadapan mereka semua. Saya tidak akan menandatangani apapun. Sebaliknya, mulai hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanda tangani. Saya menatap Pak Bram. Pak Bram, siapkan surat-suratnya. Pak Bram mengangguk. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen baru. Saya menjelaskan satu persatu dengan tenang. Pertama, surat pemberhentian Bapak Damar dari jabatan direktur. Efektif hari ini. Saham 10% yang dulu saya berikan, saya tarik kembali sesuai perjanjian pranikah yang dulu kita sepakati, yang ternyata tidak pernah kalian baca dengan teliti. Kedua, surat pemberitahuan kepada seluruh penghuni rumah ini bahwa pemilik sah adalah saya. Dan saya memberi waktu 7 hari bagi siapapun yang bukan atas nama saya untuk meninggalkan rumah ini. Ketiga, laporan resmi kepada pihak kepolisian dan komisi terkait atas dugaan pembocoran data perusahaan dan upaya pemalsuan dokumen yang melibatkan Vira dan asisten saya, Randy. Setiap kalimat yang saya ucapkan seperti palu yang menghantam mereka. Vira mulai menangis, memohon, Mbak, tolong, jangan laporkan saya ke polisi. Saya minta maaf, saya hilaf. Bu Halimah ikut memohon. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda dari biasanya. Anindya, nak, kita kan keluarga. Jangan begini. Ibu minta maaf. Saya menatap mereka dengan tenang. Saya berkata, keluarga. Kata itu baru kalian ucapkan sekarang. Saat kalian sudah tidak punya apa-apa lagi. Di mana kata keluarga itu? Saat saya dipanggil pembantu di rumah saya sendiri. Di mana kata itu? Saat tangan ibu menampar pipi saya. Tidak ada yang bisa menjawab. Ruangan itu hening. Hanya diisi suara isat tangis Vira. Setelah pertemuan itu berakhir, hidup di rumah itu berubah total dalam sekejap. 7 hari yang saya berikan berlalu dengan cepat. Hari pertama, mereka masih berusaha membujuk saya. Bu Halimah mengetuk pintu kamar saya berkali-kali, membawa makanan. Berpura-pura baik, dia berkata, Anindya, Ibu masak makanan kesukaanmu. Mari kita bicara baik-baik.
Ibu sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Saya hanya menjawab dari balik pintu. Terima kasih, Bu. Tapi waktunya tinggal 6 hari lagi. Hari kedua. Vira datang membawa anaknya. Dia berharap saya akan luluh melihat keponakan. Dia menangis sambil berkata, "Mbak, kasihanilah anak saya. Kalau saya masuk penjara, siapa yang mengurus dia?" Saya menatap Vira. Saya berkata, "Vira, kamu memikirkan anakmu sekarang. Tapi saat kamu menyuap Randy untuk menghancurkan saya, apakah kamu memikirkan bahwa saya juga manusia?" Vira terdiam. Dia tidak punya jawaban. Damar mencoba pendekatan yang lain. Suatu malam, dia masuk ke kamar saya. Dia berlutut. Air matanya mengalir. Dia berkata, "Anindya, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah. Aku sadar aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Dulu. Kata-kata seperti ini akan membuat hati saya luluh. Tapi sekarang, saya hanya merasa kosong. Saya berkata, "Mas, kamu bukan tidak bisa hidup tanpa saya. Kamu tidak bisa hidup tanpa harta dan jabatan yang saya berikan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Kalau aku ini benar-benar hanya pembantu, seperti yang ibumu katakan, apakah kamu akan berlutut seperti ini?" Damar terdiam, dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jujur dari seluruh pernikahan kami. Saya melanjutkan. Surat gugatan cerai sudah saya siapkan. Pak Bram akan menghubungimu untuk prosesnya. Aku tidak meminta apapun darimu, karena memang tidak ada yang bisa kuminta. Semuanya memang milikku sejak awal. Hari ketujuh, mereka pergi. Bu Halimah, Damar, dan Vira meninggalkan rumah yang selama ini mereka kira milik mereka. Saya berdiri di teras, memandang mobil yang membawa mereka pergi perlahan menjauh. Tidak ada rasa puas yang membara. Tidak ada kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa lega yang dalam. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama tenggelam. Urusan hukum berjalan sesuai prosesnya. Randy, asisten yang mengkhianati saya, terbukti membocorkan rahasia perusahaan dan harus menghadapi konsekuensi hukum serta kehilangan karirnya selamanya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang yang menjual kepercayaan. Vira, karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen, harus berurusan panjang dengan pihak berwajib. Suaminya, yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang ulah istrinya, akhirnya meninggalkannya. Vira kehilangan rumah tangganya sendiri, persis seperti yang dulu ingin dia rampas dari saya. Bu Halimah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tanpa kemewahan, tanpa teman-teman arisan yang dulu memujinya. Saya dengar, dia kini tinggal di rumah sederhana dan tidak ada lagi yang memanggilnya Nyonya Besar. Roda kehidupan memang berputar. Dia yang dulu memanggil saya pembantu, kini harus mencuci dan memasak untuk dirinya sendiri. Dan Damar, suami saya yang dulu bergelar direktur muda yang brilian. Setelah kehilangan jabatan dan nama besar, dia baru sadar bahwa selama ini dia bukan siapa-siapa tanpa saya. Dia mencoba melamar kerja di berbagai perusahaan, tapi reputasinya sudah terlanjur buruk di kalangan bisnis. Orang-orang tahu bahwa kesuksesannya selama ini hanyalah bayangan dari kerja keras istrinya. Dia, yang dulu malu mengakui saya sebagai istri, kini harus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, rumah itu terasa berbeda, lebih lapang, lebih tenang. Saya tidak lagi mendengar suara perintah yang kasar. Saya tidak lagi merasakan tatapan meremehkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bisa duduk di ruang keluarga saya sendiri, menyeruput teh tanpa rasa takut. Saya menaikkan gaji Mbak Surti. Saya berkata padanya, "Mbak, mulai sekarang, Mbak bukan lagi sekedar pembantu di rumah ini. Mbak adalah keluarga saya yang sebenarnya." Mbak Surti menangis terharu. Dia, satu-satunya orang yang memperlakukan saya sebagai manusia di saat semua orang menginjak saya. Kini hidup dengan layak dan dihargai. Saya kembali fokus pada perusahaan saya, tanpa Damar yang merusak negosiasi, tanpa kebocoran data dari dalam. Bisnis saya justru berkembang lebih pesat. Investor dari Surabaya
yang dulu menyaksikan saya dipermalukan, ternyata diam-diam mengagumi kepemimpinan saya. Dia akhirnya menandatangani kontrak kerjasama, langsung dengan saya, bukan dengan Damar. Katanya, sejak awal saya tahu siapa otak di balik perusahaan ini. Bu Anindya, malam itu, saya berdiri lagi di balkon yang sama. Tempat di mana dulu saya berjanji pada diri sendiri untuk mengambil kembali harga diri saya. Saya meletakkan cangkir teh di atas meja balkon. Saya merentangkan kedua tangan. Saya menghirup udara malam dalam-dalam. Beban berat di pundak saya telah terangkat sepenuhnya. Pengorbanan yang dulu disia-siakan memang terasa menyakitkan. Tapi pelajaran yang saya dapatkan jauh lebih berharga. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak tahu diri hanyalah amunisi yang kelak akan mereka gunakan untuk menembak kita sendiri. Tapi kebaikan yang disertai dengan keberanian untuk melindungi diri, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Orang yang paling diam, yang paling sabar, menanggung beban, seringkali justru adalah pondasi yang paling kuat. Dan ketika pondasi itu ditarik, seluruh bangunan kesombongan akan runtuh tanpa sisa. Jangan pula merendahkan orang yang justru menghidupimu, karena karma tidak pernah tidur. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai. Bu Halimah dan keluarganya akhirnya harus menelan pahitnya pembalasan, karena telah menghina orang yang seharusnya mereka syukuri kehadirannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Perempuan yang mandiri, yang kuat, yang menanggung banyak hal. Tapi justru dianggap rendah di rumahnya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan hatimu bukanlah kelemahan. Tapi jangan biarkan kebaikan itu membuatmu lupa untuk menghargai dan melindungi dirimu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Laki-laki yang memilih gengsi dan ego di atas penghargaan terhadap istrinya. Padahal, seorang laki-laki sejati tidak akan pernah malu mengakui kekuatan pendampingnya. Justru disitulah letak kehormatannya. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu bukanlah pembantu. Menantu adalah orang yang dipercaya untuk menjaga anak mereka. Memperlakukannya dengan hormat adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam dan diinjak, atau pilihan untuk berdiri dan mempertahankan harga diri kita dengan cara yang bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Sahabat, apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Atau kalian punya cerita lain yang ingin dibagikan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin pengalaman kalian bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.